Saudara sekalian, relasi kasih akhirnya berbuah penyembuhan. Dalam hidup sehari-hari, kita kerap melihat penyembuhan sebagai syarat. Tuhan, kalau Engkau hadir, sembuhkanlah diriku. Tetapi kita tidak melihat penyembuhan justru sebagai buah-buah dari kasih itu. Terbalik yang terjadi. Harusnya, seperti dalam Injil, relasiku dengan Allah menyembuhkan apapun juga. Salah satunya penyembuhan fisik, penyembuhan rohani, penyembuhan batin. Tetapi dalam hidup kerap kita melihat penyembuhan sebagai syarat agar kita berelasi dengan Tuhan. Tuhan, kalau aku sembuh, aku mau kembali kepadamu. Tuhan, aku memberi syarat, kalau aku sembuh, aku baru mau kepadamu. Semoga yang disebut relasi kasih menjadi nyata bagi kita, seperti yang ditampakkan oleh Yesus kepada orang asing, orang sakit kusta ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Hari ini adalah Kamis dalam pekan biasa yang pertama. Saudara sekalian, pada hari ini kita melihat relasi-relasi kasih baik dalam bacaan pertama maupun bacaan kedua. Dalam bacaan pertama, kitab pertama Samuel, dikisahkan bagaimana Israel mengalami kekalahan dari bangsa Filistin. Lalu mereka membawa tabut kembali ke tengah bangsa Israel agar mereka menang. Tabut perjanjian Tuhan sampai di perkemahan, tetapi tetap saja orang Israel kalah dari Filistin. Pesan moralnya jelas. Orang Israel kerap kali tidak setia dan lupa akan Allah. Ketika lupa akan Allah, maka Allah pun murka dan tidak berpihak pada Israel. Filistin, orang yang pernah dikalahkan Israel itu akhirnya menang. Relasi Israel dengan relasi Allah tampaknya sejauh relasi yang tidak didasari kasih, tetapi relasi berdasarkan asas manfaat. Kalau saya mau menang, saya bawa Allah. Kalau saya kalah, Allah tidak berperang untuk kita. Asas manfaat ini yang tampaknya masih sangat kuat di kalangan orang Israel perjanjian lama. Kadang-kadang doa kita pun berdasar asas manfaat. Doaku tidak didengar Tuhan, oh berarti Tuhan jauh dari aku dan tidak mendengarkan aku. Relasi kasih seperti apa yang harusnya menjadi relasi ideal? Relasi kasih yang ideal adalah relasi yang ditampakkan dalam Injil hari ini, yaitu relasi antara Yesus dengan orang yang sakit kusta. Orang sakit kusta ini tidak kenal Yesus. Yesus melihat orang ini juga orang asing. Tetapi ketika si kusta datang kepada Yesus dan memohon bantuannya, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan.
Di relasi kasih pertama-tama digerakkan oleh hati yang berbelas kasih. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Rupanya tergerak hati oleh belas kasihan tidak mencukupi. Perlu ada tindakan kasih yang konkret. Maka Yesus mengulurkan tangannya, melakukan tindakan menjamah orang itu, melakukan tindakan kata-kata, yaitu mendoakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Apa yang dilakukan oleh Yesus adalah tindakan kasih yang sempurna, berangkat dari hati yang berbelas kasih, dilanjutkan dengan tindakan kasih yang sangat terukur. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras supaya jangan memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Mengapa orang kusta pada zaman Yesus kalau sembuh harus memperlihatkan diri kepada imam? Kusta bagi orang-orang Israel, orang Yahudi zaman Yesus, adalah penyakit yang menakutkan. Saking menakutkan, maka dianggap sebagai kutukan dari Allah. Kalau orang sembuh, berarti kutukan itu sudah lepas. Supaya orang tahu bahwa dia tidak lagi dikutuk, dia tidak lagi mendapat dosa yang berat, harus ada stempel dari imam. Maka orang yang sakit kusta datang kepada imam supaya mendapat legitimasi. Dia bukan lagi orang pendosa, dia bukan lagi orang yang terkutuk, tetapi orang yang bersih. Maka Yesus menyuruh orang ini dengan peringatan keras, tidak memberitahukan kepada siapapun, tetapi kepada imam. Dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Saudara sekalian, relasi kasih akhirnya berbuah penyembuhan. Dalam hidup sehari-hari, kita kerap melihat penyembuhan sebagai syarat. "Tuhan, kalau Engkau hadir, sembuhkanlah diriku." Tetapi kita tidak melihat penyembuhan justru sebagai buah-buah dari kasih itu. Terbalik yang terjadi. Harusnya seperti dalam Injil, relasiku dengan Allah menyembuhkan apapun juga. Salah satunya penyembuhan fisik, penyembuhan rohani, penyembuhan batin. Tetapi dalam hidup kerap kita melihat penyembuhan sebagai syarat agar kita berelasi dengan Tuhan. "Tuhan, kalau aku sembuh, aku mau kembali kepadamu. Tuhan, aku memberi syarat, kalau aku sembuh, aku baru mau kepadamu." Semoga yang disebut relasi kasih menjadi nyata bagi kita, seperti yang ditampakkan oleh Yesus kepada orang asing, orang sakit kusta ini. Tuhan memberkati. Agunglah misteri iman kita. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ekaristi sudah selesai, marilah kita pergi, kita diutus. Syukur kepada